Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Udi Wiono, selaku moderator dari kelompok 1 di mata kuliah Manajemen Risiko kelas MJ 501. Yang terhormat Dr. Yusuf Setiadi, SHM Hum, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Risiko. Yang saya hormati sekaligus saya banggakan rekan-rekan dari kelompok 1 yang sudah berkenan menyelesaikan seluruh materi presentasi pada sesi fokus group discussion kali ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan satu persatu anggota kelompok 1 yang saya mulai dari Aldijah Raden Ayu Saliha. Kemudian yang kedua ada Angelika Selvia Thomas, dilanjutkan oleh Dede Situ Nurjana. Kemudian untuk nomor keempat ada Diah Ayu Puspitasari selaku ketua kelompok dari kelompok 1. Kemudian ada Mbak Hilda Pratiwi, dilanjutkan dengan Ida Ayu Putu Ita Vernitasari. Kemudian ada Indah Novitasari. Kemudian selanjutnya ada Lintang Lazahra Lilatra, dilanjutkan dengan Ibu Mia Parida Alami. Kemudian saya sendiri Udi Wiono. Dan yang terakhir Warasandi. Untuk mempersingkat waktu di dalam fokus group discussion ini, saya persilahkan kepada rekan saya untuk membacakan materi pembuka. Kepada Mbak Aldijah Raden Ayu Saliha, saya persilahkan. Terima kasih Kak Udi. Nah, sebelum kita melakukan presentasi, saya akan menyebutkan beberapa poin yang akan dibahas dalam presentasi ini. Yang pertama itu ada introduction atau perkenalan. Perkenalannya ini meliputi background atau latar belakang, setelah itu latar belakang masalah, objek penelitian, dan juga manfaat penelitian. Poin yang kedua itu adalah discussion atau pembahasan. Pembahasan ini meliputi pengertian manajemen risiko, klasifikasi risiko, identifikasi dan pengukuran risiko, pola pendekatan dalam manajemen risiko, tujuan akhir analisa risiko, evaluasi risiko, dan studi kasus manajemen risiko. Yang terakhir itu adalah kesimpulan dengan rekomendasi. Selanjutnya saya akan mempersilahkan rekan kelompok saya untuk memasuki pembahasan. Baik, yang selanjutnya adalah latar belakang masalah. Manajemen risiko adalah serangkaian langkah yang digunakan untuk mengenali, mengukur, memantau, dan mengendalikan berbagai risiko yang muncul dalam kegiatan bisnis perusahaan, termasuk risiko bisnis, kecelakaan kerja, bencana alam, perampokan, pencurian, dan kebangkrutan. Studi manajemen risiko dimulai setelah Perang Dunia Kedua, dan pada tahun 1950-an, konsep ini dianggap sebagai bentuk asuransi pasar yang mahal dan tidak memadai untuk melindungi risiko murni. Pada tahun 1970-an, derivatif muncul sebagai instrumen manajemen risiko dan berkembang pesat pada tahun 1980-an, terutama dalam manajemen risiko keuangan. Regulasi risiko internasional dibuat pada tahun 1980-an yang memberikan panduan bagi perusahaan dalam mengelola risiko. Dalam bisnis e-commerce, pemahaman mendalam tentang manajemen risiko memungkinkan para pelaku e-commerce mengelola risiko yang muncul dengan efektif. Permasalahan yang ada yaitu bagaimana para pelaku e-commerce mengendalikan risiko di tengah ketidakpastian ekonomi seperti saat ini. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan panduan praktis kepada para pelaku e-commerce dalam mengatasi risiko bisnis, yang fokusnya adalah memberikan stimulus dan strategi konkret agar para pelaku e-commerce dapat mengendalikan risiko tersebut, sehingga dampaknya dapat diminimalkan, bahkan hingga mencapai tingkat risiko yang rendah ataupun nihil. Melalui penekanan pada manajemen risiko yang efektif diharapkan, makalah ini dapat memberikan kontribusi berharga bagi para pelaku e-commerce dalam mengelola risiko secara optimal dan meningkatkan daya tahan bisnis mereka. Manfaat dari penelitian ini terbagi dua, yaitu yang pertama manfaat praktis dan yang kedua adalah manfaat teoritis.
Dalam manfaat praktis, penelitian ini memberikan panduan yang dapat diimplementasikan secara langsung dalam mengelola risiko bisnis, membantu para pelaku bisnis menyusun strategi pengendalian risiko yang efektif. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap risiko-risiko yang mungkin timbul, pelaku bisnis dapat meningkatkan daya tahan operasional mereka dan mengurangi dampak negatifnya. Sedangkan manfaat teoritisnya yaitu manfaat yang diperoleh dengan bertambahnya literatur mengenai manajemen risiko dari skala kecil hingga skala besar, dan bagaimana membuat sebuah kerangka berpikir sistematis dalam mengendalikan risiko bisnis, memperkaya dasar teoritis, dan mendukung pengembangan konsep manajemen risiko secara menyeluruh. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan kami yaitu Kak Lintang Lazahra. Pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur atau metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko-risiko yang timbul dari kegiatan usaha suatu perusahaan. Risiko-risiko tersebut dapat berupa risiko bisnis, kecelakaan kerja, bencana alam, kebangkrutan, dan lain-lain. Terdapat beberapa jenis analisis strategis yang dapat digunakan untuk memilih strategis bisnis yang tepat, yaitu 1. Analisis SWOT memberikan cara yang mudah dan sederhana untuk memilih cara terbaik dalam mengimplementasikan sebuah strategi yang terdiri dari kerangka kerja, kekuatan atau strengths, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats. Yang kedua ada analisis TOWS, merupakan varian dari analisis SWOT yang memiliki akronim sama untuk strengths, weakness, opportunities, dan threats dengan urutan kata yang terbalik. Metric TOWS membantu manajer mengembangkan 4 tipe strategi, yaitu strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT. Yang ketiga, analisis SWOT merupakan pendekatan apresiatif inquiry atau AI yang lebih menitik beratkan pada identifikasi dan pembangunan peluang dan kekuatan dibandingkan menitik beratkan pada kelemahan, masalah, dan ancaman. Terdiri dari kerangka kerja kekuatan atau strengths, peluang atau opportunities, aspirasi atau aspiration, dan hasil atau results. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan risiko. Untuk yang pertama terkait dengan klasifikasinya terlebih dahulu. Klasifikasi risiko ini ada dua. Yang pertama ada speculative risk atau risiko spekulatif. Ini muncul dari keputusan yang dapat menghasilkan kerugian atau keuntungan gitu. Jadi ada dua hasil. Ini dikenal dengan prinsip high risk high return gitu. Umumnya ini diterapkan dalam investasi. Lalu yang kedua itu pure risk atau risiko murni gitu. Ini tidak dapat dikendalikan dan menimbulkan kerugian jika terjadi gitu, dan walaupun ini tidak terjadi juga tidak menutup kesempatan untuk menimbulkan keuntungan gitu. Lalu juga selanjutnya yakni terkait dengan sumber risiko. Sumber risiko ini ada dua, ada risiko fisik, ada juga risiko ekonomi. Risiko fisik ini berasal banyak ya dari fenomena alam atau tingkah laku manusia. Mungkin salah satu contohnya adalah kebakaran gitu yang dapat disebabkan oleh petir, konsleting kabel, gesekan benda, atau kecerobohan manusia itu sendiri gitu. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan risiko ekonomi, ini terkait contohnya seperti inflasi, resesi, dan juga fluktuasi harga. Ini kan inflasi maksud saya, ini dapat mengakibatkan merosotnya daya beli uang atau karena harga barang itu melonjak naik gitu. Dan ini juga akan mempengaruhi banyak sektor gitu. Identifikasi dan pengukuran risiko. Identifikasi risiko adalah proses mengidentifikasi potensi, ancaman, atau ketidakpastian yang dapat mempengaruhi tujuan, proyek, atau operasi suatu organisasi. Pengukuran risiko adalah proses mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengukur potensi kerugian atau ketidakpastian dalam suatu situasi atau keputusan. Berdasarkan dimensi frekuensinya, ada 4 kategori kerugian. Yang pertama itu ada almost nil atau hampir tidak ada. Yang kedua itu ada slight, sedikit hampir tidak ada. Yang ketiga ada moderate, sedikit ada. Dan yang terakhir itu definite, pasti ada. Manfaat dari pengukuran risiko ini ialah untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu risiko yang dihadapi dan
mendapatkan informasi yang sangat diperlukan oleh manajer risiko dalam upaya menentukan cara dan kombinasi cara-cara yang paling dapat diterima atau paling tidak dalam penggunaan sarana penanggulangan risiko. Selanjutnya saya berikan kepada rekan kelompok untuk melanjutkan. Baik, untuk materi berikutnya yaitu ada pola pendekatan dalam manajemen risiko, di mana sistem development life cycle atau SDLC adalah suatu tahapan proses perancangan suatu sistem yang dimulai dari tahap investigasi, pengembangan, implementasi, operasi, serta tahap penyelesaian. Dalam penerapan manajemen risiko perlu mempertimbangkan dampak yang mungkin saja timbul dengan tingkat probabilitas yang berbeda untuk setiap komponen pengembangan sistem informasi tersebut. Pola pendekatan manajemen risiko perlu mempertimbangkan faktor-faktor pada sistem development life cycle atau SDLC yang terintegrasi, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang timbul dan diuraikan di setiap tahap perancangan sistem yang tersusun sebagai berikut, di mana ada 5 tahap. Yang pertama yaitu ada tahap investigasi. Nah, tahap ini merupakan suatu sistem yang didefinisikan menyangkut ruang lingkup pengembangan yang akan dibuat. Selanjutnya, yang semua perencanaan atas pengembangan sistem didokumentasikan terlebih dahulu. Nah, untuk tahap yang kedua ada pengembangan. Tahap ini merupakan tahap di mana suatu sistem informasi dapat dirancang, pembelian komponen pendukung sistem dilaksanakan, kemudian aplikasi disusun dalam program tertentu untuk masa di mana konstruksi atas sistem dilaksanakan. Pada proses ini, faktor risiko diidentifikasikan selama tahap ini dilalui. Dapat berupa analisa atas keamanan sistem sampai dengan kemungkinan yang timbul selama masa konstruksi sistem dilaksanakan. Nah, yang ketiga itu ada tahap implementasi. Nah, tahap ini yaitu kebutuhan atas keamanan sistem dikonfigurasikan, aplikasi sistem diuji coba, sampai pada verifikasi atas suatu sistem informasi dilakukan. Tahap ini faktor risiko dirancang guna mendukung proses pelaksanaan atas implementasi sistem informasi sehingga kebutuhan real di lapangan serta pengoperasian yang benar dapat dilaksanakan. Untuk yang keempat ada tahap pengoperasian dan perawatan. Tahap ini merupakan tahap di mana sistem informasi telah berjalan sebagaimana mestinya. Akan tetapi secara berkala sistem membutuhkan modifikasi, penambahan peralatan baik perangkat keras maupun perangkat lunak pendukung. Untuk yang terakhir ada tahap penyelesaian. Nah, tahap ini merupakan tahap di mana sistem informasi yang telah digunakan perlu diinvestasi baru karena performansi atas sistem tersebut telah berkurang, sehingga pemusnahan data, penggantian perangkat keras dan perangkat lunak, ataupun berhentinya kegiatan atau kepindahan organisasi ke tempat yang baru. Manajemen risiko yang perlu diperhatikan dalam tahap ini merupakan memastikan proses pemusnahan atas komponen-komponen sistem dapat berjalan dengan baik, terkelola dari segi keamanan. Nah, setelah pendekatan manajemen risiko didefinisikan dalam masing-masing tahap SDLC, maka pada tahap selanjutnya adalah menilai manajemen risiko dalam metodologi tertentu. Upaya memberikan penilaian atas dampak risiko dalam pengembangan sistem informasi perlu dilakukan karena dapat memberikan gambaran atas besar atau kecilnya dampak ancaman yang mungkin timbul selama proses pengembangan sistem. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Metodologi penilaian risiko. Sebuah organisasi yang sedang memasuki tahap pengembangan sistem informasi, langkah pertama yang harus diambil adalah menganalisis berbagai kemungkinan yang mungkin timbul selama proses pengembangan tersebut. Dalam rangka ini, organisasi diharapkan untuk merinci potensi risiko yang terkait dengan pengembangan sistem informasi mereka. Proses ini membutuhkan penerapan metodologi penilaian risiko yang terstruktur, terdiri dari 9 langkah yang dirancang secara sistematis sebagai berikut. Pertama, menentukan karakteristik dari suatu sistem. Kedua, mengidentifikasikan ancaman-ancaman. Ketiga, mengidentifikasikan kelemahan sistem.
Keempat, menganalisa pengawasan. Kelima, menentukan beberapa kemungkinan pemecahan masalah. Keenam, menganalisa pengaruh risiko terhadap pengembangan sistem. Ketujuh, menentukan risiko. Kedelapan, merekomendasikan cara-cara pengendalian risiko. Dan kesembilan, yaitu mendokumentasikan hasil keputusan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, diharapkan organisasi dapat membuat keputusan informasi yang lebih terinformasi dan efektif dalam mengelola risiko yang terkait dengan pengembangan sistem informasi mereka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan akhir analisis risiko. Yang pertama, tujuan dari analisis risiko adalah untuk membedakan risiko minor yang dapat diterima dari risiko mayor, dan untuk menyediakan data untuk membantu evaluasi dan penanganan risiko. Yang kedua, metode analisis risiko yang digunakan bisa bersifat kualitatif, semi kuantitatif, dan kuantitatif, bahkan kombinasi dari ketiganya tergantung dari situasi dan kondisinya. Yang ketiga, urutan kompleksitas serta besarnya biaya analisis dari kecil hingga besar adalah kualitatif, semi kuantitatif, dan kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran tentang level risiko. Setelah itu, baru dapat dilakukan analisis semi kuantitatif ataupun kuantitatif untuk lebih merinci level risiko yang ada. Analisis kualitatif menggunakan bentuk kata atau skala deskriptif untuk menjelaskan seberapa besar potensi risiko yang akan diukur. Hasilnya, misalnya risiko dapat termasuk dalam risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi. Analisis kualitatif digunakan untuk kegiatan screening awal pada risiko yang membutuhkan analisis lebih rinci dan mendalam. Analisis dengan metode ini menggunakan nilai numerik. Kualitas dari analisis tergantung pada akurasi dan kelengkapan data yang ada. Tingkat sensitivitas analisis dimulai dari yang paling sensitif sampai dengan yang kurang sensitif adalah analisis kuantitatif, analisis semi kuantitatif, dan analisis kualitatif. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada evaluasi risiko. Evaluasi risiko adalah membandingkan tingkat risiko yang telah dihitung pada tahapan analisis risiko dengan kriteria standar yang digunakan. Hasil evaluasi risiko diantaranya adalah yang pertama ada gambaran tentang seberapa penting risiko yang ada. Yang kedua, gambaran tentang prioritas risiko yang perlu ditanggulangi. Untuk yang ketiga, ada gambaran tentang kerugian yang mungkin terjadi baik dalam parameter biaya ataupun parameter lainnya. Yang terakhir ada masukan informasi untuk pertimbangan tahap pengendalian. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, studi kasus manajemen risiko. Makalah ini membahas konsep manajemen risiko dalam konteks bisnis e-commerce dan mengusulkan strategi pengelolaan risiko yang efektif. Contoh, analisis manajemen risiko operasional dalam e-commerce, studi pada UMKM Passion, membahas 3 program tahapan dalam manajemen risiko, yaitu mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko, dan analisis risiko. Risiko-risiko yang terkait dengan bisnis e-commerce dapat bervariasi, seperti risiko keamanan data, penipuan, ketidaksesuaian peraturan, dan serangan cyber. Metode penelitian yang digunakan adalah pengumpulan data sekunder melalui studi literatur, analisis kritis, dan sintesis informasi. Perkembangan e-commerce sangat signifikan di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Dengan layanan yang nyaman dan cepat, tanpa disadari telah mengubah perilaku konsumen ataupun pengguna. Terdapat pembaruan metode pembayaran untuk e-commerce, salah satunya metode pembayaran offline paling populer yaitu COD, Cash on Delivery, seperti halnya pada Shopee e-commerce. Shopee e-commerce menempati peringkat tertinggi untuk aplikasi e-niaga dengan pengguna paling aktif. Cash and Delivery atau COD
adalah metode pembayaran yang nyaman dan aman bagi pengguna saat berbelanja online. Penggunaan layanan COD meningkat hampir 2,5 kali lipat pada kuartal kedua tahun 2020. Akan tetapi, muncul masalah baru seiring dengan meningkatnya pembayaran COD, yaitu pembatalan sepihak oleh pembeli tanpa perlu persetujuan penjual. Baik, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang melatar belakangi gagal bayar atau pembatalan sepihak dalam transaksi cash on delivery adalah yang pertama, pembeli berubah pikiran. Yang kedua, pembeli tidak memiliki uang untuk membayar. Yang ketiga, paket misterius yang tidak dipesan oleh penerima. Yang keempat, pembeli tidak sengaja memesan atau mengklik check out. Yang kelima, pesanan tidak sesuai atau rusak. Yang keenam, pembeli tidak dapat dihubungi atau merespon. Berikut ini adalah hasil analisis penulis mengenai penetapan konteks dari resiko metode pembayaran COD pada Shopee e-commerce. Yang pertama, resiko kerugian tenaga. Untuk melakukan proses penerimaan pesanan, penjual harus mencetak nomor resi, kemudian menyiapkan pesanan untuk dikemas. Ketika pembeli melakukan pembatalan sepihak, penjual akan dirugikan karena tenaganya terbuang sia-sia. Yang kedua, resiko kerugian finansial. Penjual mengalami kerugian secara finansial karena produk yang ia kirim tidak jadi terjual. Yang ketiga, resiko kerugian waktu. Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli telah menghabiskan waktu saat pengemasan, pengiriman, dan juga pengembalian pesanan. Dan yang terakhir, resiko performa toko menurun. Apabila performa pada penolakan pesanan COD atau bayar di tempat, penjual tidak mengalami perbaikan dalam waktu 30 hari ke depan setelah mendapatkan notifikasi peringatan, pilihan metode pembayaran COD atau bayar di tempat pada toko penjual akan otomatis dinonaktifkan. Selanjutnya yaitu mengenai conclusion and recommendation. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan faktor-faktor yang melatar belakangi pembatalan sepihak dalam transaksi menggunakan pembayaran cash on delivery adalah pembeli berubah pikiran, pembeli tidak memiliki uang untuk membayarnya, pembeli tidak sengaja memesan atau mengklik check out, pembeli tidak dapat dihubungi atau no respon, dan pesanan tidak sesuai atau rusak. Kemudian Shopee perlu melakukan pengendalian risiko mengenai pembatalan sepihak agar penjual dapat memperoleh kepercayaan dari Shopee untuk terus mengaktifkan metode pembayaran cash on delivery dan menghindari risiko-risiko yang mungkin terjadi. Dalam hal penanganan, Shopee telah menerapkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk meminimalisir risiko. Akan tetapi, Shopee harus dapat membuat mengenai fitur bayar di pengiriman bahkan lebih baik. Selain itu, semoga Shopee bisa menindak dan memberikan sanksi yang lebih tegas untuk para customer atau pembeli yang melakukan pembatalan transaksi secara sepihak. Selanjutnya, bagi marketplace Shopee diharapkan untuk bisa membuat kebijakan yang lebih baik lagi terkait metode pembayaran cash on delivery. Bagi penjual harus mampu memperhitungkan risiko dan keuntungan yang didapat jika mengaktifkan fitur cash on delivery. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.